ngiket itu kan ke pohon kan madepnya belakangin tenda, ya kan. Dan waktu itu ya nggak disenter juga karena yang disenter kan pasti yang mau diikat gitu, bukan ke sono. Nah itu di situ gue lihat, ya nggak tahu halusinasi gue, cuman yang gue lihat itu hampir, lu tahu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Dan di kesempatan kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber. Jadi kebetulan dia adalah teman dekat gue. Jadi dulu dia tinggal di Jakarta, tapi sekarang lu menetap di Batang, Jawa Tengah. Oh ya. Nah kebetulan kemarin kita ketemu di salah satu acara nikahan teman gue. Jadi gue ngobrol-ngobrol banyak sama dia dan ternyata dia punya cerita horor pendakian. Jadi gunung apa nih? Gunung Selamat. Sebenarnya cerita tuh udah lama. Cuman karena kita baru ketemu kemarin gitu, dan gue udah tahu channel lu juga udah lama gitu. Cuman kan emang baru bisa kesempatan ketemu kemarin gitu. Jadi yaudah mumpung ketemu, lu juga ada yang mau dibahas, yaudah sekalian gue bilang bahas ini aja, gue bilang gitu. Kejadian udah lama berarti? Udah lama, 2016. Oh, udah 4 tahun ya berarti ya? Iya, 4 tahunan lah. Tapi sebelum masuk ceritanya, jangan lupa like, comment, and share dulu video ini. Subscribe juga buat yang belum subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Oke, udah pada siap ya? Jadi seperti ini ceritanya. Jadi gini, awalnya tuh gue mau naik gunung itu kan memang rencana 4 orang nih. Ya. 4 orang gue mau naik, gue, Gepeng, gue samarin aja namanya nggak apa-apa ya. Gue, Gepeng, sama Ambo dan Aki gitu. Rencananya itu awal itu nggak ada rencana kayak mau ke Selamat, awalnya malah ke Sumbing kalau nggak Sindoro gitu. Karena kan gue waktu itu habis dari Prau. Karena kan liburan itu juga kan hitungannya kalau Prau kan cuman daki-daki ringan doang kan gitu kan. Nggak terlalu ekstrim, tempatnya juga ya nyantai, paling berapa mdpl gitu, nggak terlalu tinggi kan. Nah habis itu niatnya mau ke Sumbing kalau nggak ke Sindoro gitu. Sampai di H-1 itu nggak tahu si Gepeng apa si Ambo ya, gue lupa gitu. Pokoknya dia bilang kalau jalur Sindoro apa Sumbing gitu ditutup gitu. Jadi kita cari alternatif lain gitu ya. Tujuannya ke Selamat dadakan, nggak ada rencana kayak gua harus searching, ya paling searching doang. Kita nggak tahu lebih jauh treknya di sana gimana, apa yang harus ada apa aja di sana itu gua nggak tahu gitu. Yang penting ya udah kita ke Selamat, udah sepakat jalan gitu ya. Boy, singkat cerita tuh gue jalan naik bis itu sebenarnya ada kendala lagi. Kayak Ambo itu kayak hampir mau batal gitu, hampir nggak bisa gitu. Cuman anak-anak juga nekenin, ayolah gitu, kapan lagi kan, mumpung masih bisa. Ntar kan kalau udah pada nikah, udah pada nian, kadang susah gitu kan, pikir ya udah kita jalan. Nah terus kita udah pesan semuanya, tiket. Ini kan naik bus gua ke sono gitu. Naik bus, nah sampai di terminal ada lagi kendalanya. Kayak busnya tuh penuh apa ada trouble gitu. Pokoknya gue dapat busnya itu yang bukan kloter gua sih, kayak tambahan, ngerti gak? Bus tambahan gitu. Jadi harusnya berangkat jam 6, gue jadi berangkat jam 9 malam. Cuman gue agak lupa tuh apa penuh apa ada apaan gitu. Pokoknya gue dapat bis tambahan, kalau kata kondekturnya tuh bis tambahan, dia bilang gitu. Nah terus intinya gue besoknya gue sampai nih, cuman ada kendala lagi gitu. Pokoknya banyak banget kendala dah yang gue alamin tuh, banyak banget kendala. Ya gue pikir ya biasa ya kan, naik gunung, melainkan juga jalan ya, kendala pasti ada aja kan, gue pikir ya udah. Nah pas sampai Purbalingga itu gue nggak diturunin di Bobotsari, gue diturunin di Purbalingganya, di kota gitu. Dan gue harus
angkot lagi gitu, angkot lagi sampai di pertigaan Serayu, ya kan. Sampai di pertigaan Serayu itu gue naik apa namanya ya, ontang anting apa sih gitu. Pokoknya ada dua pilihan kalau nggak naik bak kebuka, sama satu lagi tuh kayak travel gitu ya. Iya, kayak travel, kayak elf gitu. Nah kita pilih yang travel kayak elf itu gitu. Nah sampai base camp tuh siang tuh, jam 11:30 dah, ya kan. Di situ prepare buat persiapan naik dah tuh, ya kan. Kayak mau makan tuh juga sekalian sarapan makan, ya kan. Karena sampai Purbalingga itu yang tadi gue bilang nyampainya kesiangan juga karena habisnya itu tadi. Nah udah di base camp istirahat, udah semua kelar beres, naik tuh jam 1:30, ya. Naik 1:30 ya awalnya sih nggak ada apa-apaan, yang lancar memang juga. Ya paling kendalanya itu ada kendala, cuman kita masih mikir ya biasa lah gitu, ya kan, nggak terlalunya. Terus sampai pos 1 jam 3 setengah 3, jam 3 dah mau asar, pokoknya mau asar sampai pos 1 itu nggak istirahat, nggak apa yang orang harusnya istirahat tuh, anak-anak nggak mau istirahat, langsung mau jalan aja gitu kan. Nah, udah jalan sampai ke pos 2 itu, gue sampai ke pos 2 jam 5 gue ngeliat mukanya Gepeng tuh kayaknya udah capean. Nah, karena kan naik bus dan kaki juga nggak bisa belonjor gitu, nekuk terus gitu kan. Dia udah mulai capek, udah ya tampaknya udah gimana gitu, orang capek kan. Nah di situ kopi dulu, di situ ngopi karena kan di pos 2 itu masih ada warung. Masih ada warung, tapi posisi mendung nih. Kadang-kadang sepakat kayak ayo lanjutin dah gitu, kan. Cuman kata ibu warungnya udah jam segini gitu. udah agak sore, mendingan ngecamp di sini aja di pos 2 gitu. Cuman anak-anak kayak masih jauh banget ya, gitu kan. Gue sempat searching juga dong mau ke sono kan, walaupun nggak tahu tapi gue searching ada berapa pos gitu. Anak-anak masih jauh, ya udah lanjut aja. Udah 5:30 deh, masalah 5:30 mau maghrib dah. Mau maghrib tuh ya udah putusan jalan gitu. Jalan pertengahan pos 2 ke pos 3 itu hujan. Hujan pun langsung kayak bukan langsung deras sih, kayak langsung angin gede, habis itu ya baru hujan kan gitu. Nah di situ si Gepeng tuh gimana ya, saking kecapeannya mungkin kakinya kram gitu. Nah di situ ya udah kita mutusin cari tempat dulu deh, istirahat sebentar kan. Terus nggak lama Gepeng udah ya udah lanjut lagi gitu. Cuman posisi tuh udah lumayan agak gelap ya waktu itu. Udah mau maghrib. Oh hampir jam 6 dah. Ya kemungkinan sih jam 6 kalau gue bilang. Udah gelap, hujan juga, ya udah lanjut jalan. Gepeng begitu lagi, kakinya kram lagi. Udah gue ambil inisiatif, ya udah gue langsung ya udah berarti di sini aja dah ngecamp, gue bilang gitu. Gue coba cari tempat ya kan. Nah karena posisinya gelap gitu. Posisi gelap, gue lihat ada tempat yang kan kalau di hutan gitu kan biasanya kanan kiri itu kan pohon kan. Nah di situ kayak gak ada pohon. Gue pikir itu ada lahan gitu kan. Dan disenterin pun gelap, ya ada lahan buat nenda lah, intinya ada lahan buat nenda. Gue putusin ya udah di sini aja nih ngecamp gitu, daripada Gepeng juga udah kesakitan, gue bilang gitu, udah kayak susah buat diajak jalan pun udah gimana ya, kasihan kan gitu. Posisi juga hujan gitu. Ya udah kita ambil keputusan buat ngecamp di situ. Sebenarnya ya nggak ada feeling yang jelek gitu, cuman aneh aja sih gue bilang, karena yang lain tuh ada pohon, cuman di lahan itu tuh kayak nggak ada pohon, cuman di center pun gelap gitu. Ngerti nggak? Walaupun udah disenterin gitu masih kelihatannya nggak terlalu kelihatan lahannya gitu. Yang penting ada spot buat ngecamp doang gitu. Diriin tenda di situ,
Pas gue lagi ngikat kan, gue posisi aduh gue merinding loh. Gue mau cerita merinding lagi dah. Taruh lo. Pas gue mau ngikat kan, gue mau ngikat itu kan ke pohon kan madepnya belakangin tenda, ya kan. Dan waktu itu ya nggak di center juga, karena yang di center kan pasti yang mau diikat gitu, bukan ke sono. Nah itu di situ gue lihat, ya nggak tahu halusinasi gue, cuman yang gue lihat itu hampir, lu tahu nggak, merah, mata itu kayak nyala, cuman mata doang gitu, nggak kelihatan mukanya ya. Mata itu hampir setiap sudut yang gue lihat ngadep ke belakang itu banyak banget mata di situ. Gue kayak diperhatiin gitu. Cuman kan posisinya lagi hujan, anak-anak juga capek. Udah gue nggak, diem aja dah, bodo amat. Gue bilang yang penting gue ikat dulu, tenda gue rapihin. Habis tenda gue rapihin, udah rapi tenda, masuk dah tuh kayak gepeng masuk dalam, ngecamp di situ semalam. Nah di situ gue udah mulai nggak enak gitu, kayak tadi yang gue bilang tadi, gue ngeliat mata itu, gue bilang di situ gue udah nih ada yang aneh nih, gue bilang gitu. Nah pas udah tenda udah rapi kan, anak-anak masuk nih di dalam. Nah itu awalnya kayak si gepeng itu langsung pulas, dia kan kecapean banget tuh ya. Cuman kayak si Ambo sama Aki itu gue lihat dia kayak diem aja, gue bilang gitu, kayak ada yang aneh. Cuman kan posisi udah mungkin pada kecapean, gue pikir gitu kan, pada kecapean. Ya udah pada diem, gue diem juga. Cuman tuh malam gue nggak bisa tidur, tuh kayak banyak orang trekking gitu, banyak orang naik ya kan, banyak tapak kaki naik. Cuman gue nggak lihat senternya gitu. Biasanya kan kalau orang naik gunung itu kan otomatis bawa senter dong, apalagi posisi malam gitu kan. Cuman gue nggak ngeliat center di situ, gue nggak bisa tidurnya, itu banyak orang lewat itu, gue bilang gitu. Dan posisi hujan gitu. Biasanya ya banyak, gimana sih kalau orang nanjak, ayo dikit lagi nih, dikit lagi gitu ya kan. Oh rame suara orang, ayo dikit lagi dong, udah mau nyampe, bilang gitu. Padahal gue juga mikir kan masih pos 2, apa ya, buat semangat doang gitu. Ya udah gue diem aja di situ. Gue mau bangun, mau keluar, gue takut ya kan, karena ya gimana ya, anak-anak gue pikir udah pada tidur gitu. Ya udah akhirnya gue coba nggak peduliin gitu, gue nggak peduliin lah, gue coba meremin aja, yang penting gue tidur dulu, gue bilang gitu kan. Karena kan besok mau nanjak lagi pikiran. Udah gue tidurin, cuma tetap rame. Gue coba peduliin, ya udah gue tidur, bisa tidur akhirnya jam 3-an kalau nggak salah. Terus besok paginya udah pada bangun nih anak-anak nih kan. Cuman kayak yang bilang tadi, si Ambo sama Aki ini mukanya agak aneh gitu. Ambo sama Aki mukanya cuman yang segar tuh cuman si Gepeng doang nih, karena mungkin gue pikir ya benar dia kecapean gitu. Cuman kalau kayak Ambo sama Aki kan harusnya udah sama-sama udah tidur juga kan, harusnya udah seger dong gue pikir. Cuman mukanya kok masih aneh. Habis itu ya udah kita sepakat, ya udah beresin tenda dah, kita nanjak lagi jam 8 kalau nggak salah, jam 8 pagi kita coba nanjak lagi. Dan terus kita sampai di pos 4. Ini ada cerita lagi di pos 4 karena sebelumnya gue nggak tahu gitu pos 4 tuh ada apaan di situ ya kan. Cuman anak-anak ya udah berhenti dulu yuk, karena capek kan, berhenti di pos 4 ngopi. Itu suasana tuh nggak tahu kenapa tuh kayak ramai banget, padahal sepi, nggak ada orang gitu. Cuma kayaknya tuh kayak banyak yang merhatiin gitu. Cuman ya gue lihat aja sekeliling emang nggak ada siapa-siapa, cuman kita doang berempat gitu yang kayak di situ. Kayak ya seolah-olah tuh kayak banyak banget orang yang ngeliatin, cuman nggak ada orang gitu. Jadi tuh anak-anak pada diem, gue bilang anak-anak apa pada diem. Nah nggak lama ada orang lewat, anak-anak coba ya gue tawarin, bang sini bareng ngopi, gue bilang gitu kan, istirahat dulu ngaso. Cuman ya orang tuh pada lewat aja gitu, nggak ada yang mau berhenti. Tapi dia negor gitu. Cuman ya itu
kita coba tawarin nggak ada yang mau berhenti. Oh gue pikir nggak ada apa-apaan, ya udahlah. Gue pikir masih biasa gitu, karena di gunung pikiran gue kan gitu. Ya udah jalan lagi sampai di pos 5 si apa ya? Aki sama Gepeng turun ngambil air, karena gue tanya-tanya kan di pos 5 sebenarnya ada warung. Ada warung, cuman karena yang trekking itu lumayan ramai, besok libur itu apa ya, jualannya habis. Gitu. Ya udah mau nanya-nanya di situ, katanya di bawah ada mata air gitu. Di situ turun dah tuh si Gepeng sama si Aki, kan Aki sama Gepeng turun nggak lama dia naik, gue lihat lagi ekspresinya Gepeng kok beda lagi, nggak kayak tadi gitu. Yang tadi bangun tidur tuh lumayan seger, kok pucat lagi, ini orang kenapa gitu. Udah balik nih ngambil air. Udah balik ngambil air. Ngambil air itu kan gue lihat kok pucat lagi, kenapa gue bilang gitu. Gue tanya, dia bilang nggak apa-apa, dia bilang gitu. Ya udah lanjut lagi nih, lanjut sampai pos 6 tuh nggak ada kendala. Di pos 6 biasa normal, sampai pos 7 kita putusin buat buka tenda di situ sekali lagi. Untuk melanjutin summit besok, ya kan. Bukalah tenda di situ. Itu asar sih, jam 3-an. Cuman nggak tahu kenapa itu pas malamnya itu setelah gue buka tenda itu kayak suara takbir tuh sampai di atas gitu. Kayak gimana ya, takjub aja gitu. Maksud gue yes, udah posisi tuh 2500 mdpl ke atas dah kalau di pos 7. Itu takbir bisa sampai atas gitu loh. Kayak ya subhanallah banget gitu ya kan. Kayak gimana sih kuasa Allah sekuat itu gitu loh, sampai di atas pun masih kedengaran takbir gitu. Ya, semua anak-anak semua pada ya gimana sih, takjub lah gitu, kayak subhanallah banget dah intinya di situ. Nah singkat cerita, besok paginya nih jam 4 ya kan, summit. Gue bangunin anak-anak gitu buat summit. Ya itu anak tuh udah seadanya dah. Ya gimana, kita ngecamp udah dua malam hitungannya kan. Kayak center tuh udah redup ya kan, daripada mau naik juga gimana gitu. Ya udah kita ambil keputusan buat ngikutin orang aja dah tuh di situ. Ngikutin orang buat summit sampai atas puncak tuh sekitar jam 6 nih. Ada yang lucu lagi nih ya kan, karena udah 2 hari juga makanan udah habis gitu kan. Ya mau gimana, rokok yang masih ada cuman Ambo doang, Samsu ya kan, sebatang ya kan. Ya udah mau nggak mau kita bakar sebatang tuh berempat ya kan. Kita bakar berempat. Cuman ya alhamdulillahnya di situ ada aja orang yang nawarin, ya namanya di gunung kan pasti ada aja, gue bilang gitu. Iyalah pasti. Ada aja yang nawarin kayak ngopi bareng sini bang, dia bilang gitu. Ya udah ngumpul di situ. Terus singkat cerita ya udah dah tuh turun dah tuh anak-anak ya kan. Turun sampai pos 7, kita istirahat sebentar, habis itu beresin tenda. Turun. Nah sampai pos 5 nggak tahu kenapa nih si Gepeng nih jalan duluan ya kan, ninggalin dah tuh kayak gue, si Ambo sama Aki di belakang. Dia duluan dah tuh kan, duluan sampai pos 4. Nih ada cerita lagi nih di pos 4 nih yang gue pikir sedikit nggak terlalu ini sih, cuman hampir nyesatin gitu. Karena yang gue lihat di situ kayak ada 2 jalan. Habis pos 4 sih, pos 4 ke pos 3 pertengahan pos 4 ke pos 3 itu kayak ada jalan cabang ke kanan sama lurus. Nah yang gue inget waktu naik itu nggak ada jalan itu yang ke kanan. Ya udah gue putusin buat biarin lah lurus aja dah, daripada gue nggak tahu jalannya juga kan ke kanan gitu. Gue terusin sampai dah tuh di pos 1, nggak taunya Gepeng udah di pos 1 nungguin. Udah ketemu Gepeng kan tuh di pos 1, kita langsung ke base camp ya kan, turun lanjut sampai base camp tuh orang base camp nanyain ya kan, summit kapan mas, dia bilang gitu. Senin pagi. Emang kenapa? Bagus dah kata base camp ya kan. Emang kenapa? Dia bilang gitu. Soalnya kemarin katanya ada yang turun kan
summit hari Minggu pagi, kan itu badai. Gue pikir tuh kalau Minggu pagi waktu itu emang pas gue lagi ngecamp di pos 2 ya kan. Ya untungnya sih gue bilang, untungnya ya dari kendala gue di pos 2 itu ya ada untungnya gitu ya ada kan? hikmahnya, ada hikmahnya ya kan, nggak kena badai di atas ya kan. Terus pas di base camp udah dah tuh anak-anak istirahat ya kan, ya mandi ya, pada rebahan di situ. Nah di situ mulai dah tuh ngobrol-ngobrol ya, ngobrol. Nah di sini mulai kebuka semua ya kan, cerita-ceritanya ya kan. Kayak gue dari Ambo sih sebenarnya. Nah dimulai dari Ambo nih buka omongan ya kan, ngobrol. Nah taunya si Ambo juga sama nggak bisa tidur pas di pos 2 ke pos 3 itu, yang pas gue diriin tenda itu. Nah, kayak Ambo nggak bisa tidur, buka cerita di situ kayak gue juga nggak bisa tidur. Gue kata lu udah pada tidur, dia bilang gitu. Ya udah gue diem aja, dia bilang gitu. Lah emang ngapain Bu? Dia bilang gitu. Oke. Di situ tuh kayak ada yang manggil, dia bilang gitu. Ada yang manggil gue, cuman gue mau bangun gue takut ya kan. Gue pikir lu udah pada tidur, ya gue diem aja dah tuh di situ ya kan. Ya gue ngomong gitu. Terus si Aki juga ngomong, "Wah, kok sama gue?" Dia bilang gitu. Gue juga nggak tidur, cuman gue diem aja, dia bilang gitu. Jeprem-jeprem-jeprem-jeprem dia bilang gitu ya kan. Emang ngapain Bu? Emang ngapain Bu? Emang ngapain Ki? Gue bilang gitu. Ya buset lu emang lu nggak tahu, dia bilang gitu. Ya emang apaan sih, gue bilang gitu. Ya gue yang gue rasain ada orang jalan, gue bilang gitu. Gue nggak denger apa-apaan, dia bilang gitu. Justru yang gue denger tuh kayak ada badai gitu. Iya, angin gede banget, dia bilang gitu. Ternyata ada angin gede ngiterin tenda, dia bilang gitu. Nah, gue malah nggak denger ituan Bu, Ki, gue bilang gitu. Yang gue tahu tuh orang pada lewat, orang pada nanjak, gue bilang gitu. Itu gue buka semua tuh ceritanya ya kan. Nah si Gepeng nih nyambung cerita ya kan, yang gue pikir dia tidur pulas, nggak taunya juga ada cerita ya kan di situ. Dia tidur cuman di mimpi tuh naik juga sama. Dia naik tuh rame orang bareng orang rame, cuman aneh-aneh di situ ya, orangnya pada diem juga, orang pada diem, mukanya pucat, pokoknya aneh dah. Ini ada lagi cerita yang di pos 5 dia mau ngambil air sama Aki. Di situ dia cerita juga, dia pas lagi mau ngambil air turun, dilihat dari atas kan kelihatan kan di bawah ya kan ada orang satu, dibilang itu ngambil air juga. Pas dia kan lagi fokus lagi nih ke jalan nih kan, karena turun dia fokus ke jalan lagi. Pas sampai bawah tuh nggak ada orang, dibilang gitu sama dia. Makanya pas dia naik ketemu gue tuh pucet, cuman dia nggak berani cerita. Yang gue tanya ya kan, kenapa itu dia nggak berani cerita gitu. Betulnya tahuan semua pas di bawah pada cerita ya, kayak gue juga di situ juga cerita ya kan, yang gue bilang mata ya kan, masih merinding aja gue bilang gue cerita mata. Terus Gepeng juga tuh cerita yang masih turun sendiri, dia ketemu jalan cabang juga ya kan, karena kan dia turun duluan dong ya kan. Nah tuh dia cerita di situ ketemu jalan bercabang gitu. Nah di situ ada yang bisikin gitu, dibilang ya kan, pilih jalan kanan aja, dibilang gitu. Cuman kan dia mikir pas naik juga kan dia tahu gitu treknya, karena treknya dia tahu nih jalannya tuh harusnya lurus gitu. Cuman kayak ada yang bisikin jalannya kanan aja, kanan, dibilang gitu. Ya habis itu dia diem dah tuh ya kan, dia duduk, dia berdoa dah tuh ya kan, doa aja duduk. Jelas pohon gede banget pohonnya di depannya, dia duduk, dia berdoa, dia dapat bisikan lagi itu lurus gitu. Nah dia ambil jalan yang lurus di situ. Akhirnya ketemu deh tuh dia pos 1. Ketemu pos 1, dia nungguin di situ ya kan. Dia ngeri lagi kali ya kan, dia pikir ada jalan yang begitu lagi. Ya udah habis itu kan kita beres-beres ya tuh ngobrol di situ, udah tahu semua ceritanya ya kan. Ya kayak gue sendiri di situ kan ya pikirannya masih di situ, ya udahlah, ayo udah cabut aja mendingan kan, karena masih posisi di situ ngerinya ada apa-apa gitu. Ya udah habis istirahat sebentar, pada mandi, pada makan, cabut, tapi beres-beres itu tuh Balik ke Jakarta. Aman. Alhamdulillah aman sampai sekarang. Ternyata pengalaman lu cukup
apa ya? Jadi ternyata bukan lu doang tuh yang ada pas malam di antara pos 2 dan pos 3. Iya, gue pikir tuh gue doang yang ngerasain itu, nggak tahunya semuanya juga ngerasain Ternyata lu saling hal yang diem-diem, sama. Iya, diem. tapi merasakan hal yang sama, tapi mendengarnya beda-beda. Beda-beda. Ah itu, iya. Nah, Dan agak aneh tuh dia. siapa tadi? Gepeng. Gepeng. Dan Gepeng pun pada saat tidur mimpi juga. Jadi dia nggak benar-benar tidur aja, enggak. Iya. Oke. Nah, itu juga gue tahu. Habis dari situ kan gue coba searching kan, nggak taunya itu kayak pos 2 ke pos 3 emang lumayan angker juga, nggak taunya. Dan di pos 4 itu kalau nggak salah itu sama rantu, gue baru tahu gitu pas udah sampai inian. Nah, itu yang bikin gue kaget juga. Itu terkenal banget sih sama rantu. Terkenal banget gitu. Gokil sih. Bagus lu, nggak kenapa-napa sih. Iya, alhamdulillah juga nggak kenapa, cuman kayak diperhatiin gitu gak sih gue. Iya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cerita dari. Oh, lu belum ngenalin nama lu? Nggak, gue Dedi. Dedi Iya. saat ke Gunung Slamet di tahun 2016. Mantep sih pengalaman. Thank you udah hadir dan mau berbagi ke kita. Semoga kalian pada suka. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and share. Subscribe, jangan nonton doang lu. Subscribe. Yaudah, akhir kata gue pamit. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Salam penistaan duniawi. Salam Lestari.